Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah hari ini aku mau ke rumah saudaraku nih, katanya sih mereka lagi pada main. Nah, kan bener mereka lagi pada main. Loh, kok mereka makan gorengan? Langsung kita panggil aja kali ya. Akhirnya mereka aku panggil ke rumah untuk aku berikan penyuluhan. Nah, sebelum aku melakukan penyuluhan, kita mencuci tangan dulu nih menggunakan hand sanitizer. Untuk teman-teman di rumah, tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Ini sebelumnya aku izin untuk masukin ke YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu ya. Boleh dibuka aja maskernya ya. Sebelumnya perkenalkan adik-adik, nama kakak Arifah Maulidia. Kakak mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan D3 Perhubungan. Sekarang gantian ya, perkenalan dari kamu dulu. Nama Fatimah Hifdhul. Biasanya dipanggil siapa? Fatimah. Kamu usia berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Sekarang kamu? Halibatu Salwa Rifdatul Kamila. Panjang banget. Nah, panggilannya siapa kak? Salwa. Usianya berapa tahun? 12. 12 tahun. Sekarang kamu? Namanya Alfiatul Zafira. Dipanggilnya siapa? Alfia. Usianya berapa tahun kak? 10. 10. Jadi aku hari ini mau melakukan penyuluhan tentang jajanan yang sehat. Di sini siapa yang suka jajan? Semuanya. Semuanya. Biasanya kalau jajan apa aja? Banyak. Es suka jajan nggak? Suka jajan es nggak? Suka ya. Terus ciki suka jajan nggak? Iya. Terus apa lagi? Selain ciki, keripik. Nah, jadi adik-adik sebelumnya kita harus tahu dulu nih arti dari gizi. Yang pertama ya, gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan juga perkembangan mental. Jadi ketika kita makan kita harus mengandung gizi. Nah, gizi itu apa aja? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral dan juga ada air. Ada yang tahu pengertian dari makanan jajanan? Makanan yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjual atau di kaki lima nih. Jadi kalau misalnya jajan nggak perlu diolah lagi ya, langsung dimakan ya. Iya, itu namanya makanan jajanan. Nah, makanan jajanan di sini ada 4 jenisnya. Ada makanan utama, ada snack, ada minuman, sama ada buah-buahan. Nah, di sini ada yang tahu nggak makanan utama itu apa aja? Nasi. Iya, betul. Jagung, Singkong. Durian. Iya, betul. Terus kalau misalnya makanan cemilan atau snack? Iya, ciki, ya keripik. Terus ada lagi, Alfi tahu? Biskuit ya? Biskuit. Terus kalau misalnya buah-buahan, biasanya adik-adik suka makan buah-buahannya di jus atau dimakan langsung? Dimakan langsung. Dimakan langsung ya. Terus minuman di sini, minuman kan ada 2 ya. Ada yang di dalam gelas, diolah di dalam gelas, ada yang diolah di dalam kemasan. Nah, kalau misalnya di dalam gelas ini contohnya ada jus, terus ada es teh ya, es cendol biasanya, es doger. Terus kalau misalnya di dalam kemasan ini ada susu, terus ada minuman-minuman bersoda dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita belum masuk nih di antara jajanan yang sehat sama jajanan yang tidak sehat. Nah, jadi di sini fungsi jajanan untuk kalian ini untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik yang tinggi. Nah, apalagi kan adik-adik semua ini sering main ya. Tadi lagi main apa? Lagi main ngobrol-ngobrol aja ya? Iya. Ada larian nggak? Enggak. Kalau misalnya adik-adik lagi lari-larian nih, tapi lapar, jadi malas atau enggak? Jadi malas ya mainnya ya. Jadi kebutuhan gizi adik-adik sama kakak ini berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan gizi adik-adik ini lagi tinggi-tingginya nih. Kalau misalnya ini kan kebutuhan gizi adik-adik masuknya kebutuhan gizi pada anak sekolah, sedangkan kakak masuknya kebutuhan gizi pada remaja gitu. Jadi kebutuhan gizi kita berbeda, antara karbohidratnya beda, proteinnya beda, lemaknya beda, airnya beda, sama vitaminnya juga beda-beda. Nah, terus di sini ada jenis jajanan yang sehat sama yang tidak sehat. Jajanan sehat ini contohnya buahan, terus selain itu ada yang tahu? Sayur. Sayur.
biskuit ya, Pia. Terus kalau misalnya jajanan tidak sehat, ada apa aja tuh gambarnya? Soda. Kentang, ciki. Itu jajanan tidak sehat. Tadi adik-adik lagi makan apa? Gorengan. Lagi makan gorengan. Gorengan itu sehat atau tidak? Iya. Tidak ya. Apa nggak sehat? Karena mengandung minyak yang sangat berlebihan. Iya, minyaknya berlebihan. Kalau misalnya adik-adik jajan nih ke tukang gorengan, gorengannya itu kadang suka hitam ya minyaknya ya. Nah itu yang nggak boleh. Sebenarnya untuk makan gorengan boleh, tapi minyaknya harus yang bersih, nggak boleh dipakai berulang-ulang gitu. Nah terus dibaliknya di sini ada cara nih memilih jajanan yang sehat. Yang pertama ini ada bersih dan tertutup. Bersih dan tertutup ini dalam artian tidak terbuka. Kalau misalnya gorengan kan terbuka ya, terus dipegang-pegang gitu. Kalau misalnya bersih dan tertutup dia kayak biskuit. Jadi kalau misalnya biskuit diambil nggak kotor dari tangan ke tangan gitu. Terus yang kedua ini jauh dari tempat sampah. Kenapa? Ada yang tahu? Jauh dari tempat sampah. Nah Kak, kenapa kalau misalnya kita harus jajan jauh dari tempat sampah? Karena tempat sampah ini kan sumber dari penyakit, banyak lalat juga. Kalau misalnya makanan ditempelin lalat bau-bau kuman, terus tempelan ke makanan. Kalau misalnya kita makan yang ada bekas lalat hinggap itu, nanti kita bisa jadi sakit perut gitu. Jadi harus jauh dari tempat sampah, got, debu, dan asap kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya adik-adik mau jajan-jajanan di pinggir jalan boleh aja, tapi harus jajanannya ada kemasannya, jangan yang terbuka gitu. Terus selanjutnya tidak bekas dipegang-pegang orang. Nah, misalnya nih ada Api nih makan gorengan, terus ditaruh lagi, ganti yang gorengan yang lain. Terus Hawa makan gorengan yang dipegang Alfi misalnya. Nah itu kumanan dari tangan Alfi kemakan ke sawah gitu. Jadi nggak boleh makan yang bekas dipegang-pegang orang. Terus jangan yang terlalu manis dan berwarna mencolok. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau makanan yang terlalu manis itu biasanya mengandung yang gula ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya habis minum es nih biasanya batuk-batuk ya seringannya. Terus kalau misalnya berwarna mencolok, ini biasanya makanannya ini mengandung warnanya ke warna baju. Jadi kadang kalau misalnya ada adik-adik makan permen terus nempel di lidah atau di bibir, itu jadi merah atau jadi biru, itu ada ya permennya ya? Iya, ada. Itu biasanya pewarnanya pewarna dari baju, bukan pewarna makanan. Jadi nggak bagus untuk tubuh, buat pertumbuhan adik-adik juga nggak bagus. Terus di sini ada nasi segar. Nasi segar di sini kayak mau beli sayur, mau beli buah harus cari yang segar. Nah, terus selanjutnya ini tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh. Jadi kalau misalnya adik-adik mau goreng tempe nih di rumah harus menggunakan minyak yang baru. Kalau misalnya minyak udah hitam harus diganti. Ya, nggak boleh minyaknya terus berulang dipakai. Terus ada juga tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, dan zat pewarna buatan. Ini kayak permen contohnya tadi. Terus ada juga bau tidak apek atau tengi. Kalau misalnya adik-adik beli kue basah nih, kadang kan ada yang udah lama ya kuenya, terus baunya kayak bau tengi gitu. Itu lebih baik gak usah dibeli. Jadi belinya yang sehat-sehat aja. Terus selanjutnya ada tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, ini contohnya kayak apa? Gorengan. Ya gorengan. Terus dilanjut dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Dan yang terakhir lihat tanggal kadaluarsa. Biasanya kalau misalnya kalian jajan dilihat gak tanggal kadaluarsanya? Lupa ya? Pasti jajan aja, main ambil aja ya. Nah lain kali kalau misalnya jajan dilihat dulu kadaluarsanya kapan. Kalau misalnya kadaluarsanya bulan ini ternyata yang dijual penjualnya juga nggak tahu, nanti adik-adik bisa sakit perut. Selanjutnya di sini ada tips untuk tidak jajan sembarangan. Yang pertama ada sarapan. Kenapa kita wajib sarapan? Ada yang tahu? Untuk memenuhi. Iya, untuk memenuhi gizi. Terus juga kalau misalnya belajar biar lebih fokus ya. Iya, terus selanjutnya ada bawa bekal. Sekolahnya biasanya di sini sampai berapa jam? Kadang 1 jam, kadang 3 jam. 3 jam. Kamu, Api? Udah sampai 5 jam ya? Enggak ya, nggak lama ya? Kamu juga nggak lama? Kalau misalnya kayak gitu nggak apa-apa, adik-adik kalau mau jajannya nanti aja di rumah sambil makan siang gitu. Kalau misalnya pulangnya agak lama, adik-adik bisa nih bawa bekal dari rumah biar nggak jajan sembarangan. Nah,
jadi kan udah selesai nih kakak memaparkannya. Sekarang aku boleh ya tanya jawab ke kalian. Aku mau nanya tentang jajanan. Jajanan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau bisa dikatakan sebagai makanan siasatan untuk dijual bagi ini. Nah, jadi udah tahu ya sekarang jajanan yang biasa adik-adik jajan tuh artinya apa. Terus jajanan itu terbagi menjadi dua. Ada jajanan yang sama, jajanan Yang tidak sehat. Ih, pinter-pinter ya. Kalau jajanan yang sehat, contohnya jajanan apa? Buah-buahan, Sayur, sayur, biskuit, biskuit, lagi roti, susu. Nah, terus sekarang jajanan yang tidak sehat. kentang, Gorengan, kentang, soda. Terus di sini fungsi jajanan untuk adik-adik itu apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas. Nah, terus di sini kakak mau tanya nih, untuk memilih jajanan yang sehat itu ada contohnya kayak gimana? Tipsnya? Tips memilih jajanan yang sehat. bersih, Iya. yang tertutup, Terus apa jauh dari lagi? tempat sampah, Iya. tidak sedikit oleh orang, Iya, tidak betul. terlalu manis dan berwarna mencolok, masih segar, tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh, tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, dan zat pewarna, bau tidak alot atau pengik, tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran, dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Lihat tanggal kadaluarsa. Iya, betul. Nah, sekarang kan adik-adik udah tahu nih makanan yang sehat itu apa aja, jajanan yang sehat itu apa aja. Lain kali kalau jajan yang sehat ya. Kalau gorengan boleh, tapi jangan terlalu banyak gorengannya, oke? Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.